Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Mesbah Doa pada malam hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai Mesbah Doa kita. Pastikan Bapak Ibu mengajak anggota keluarga yang lain untuk boleh duduk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam Mesbah Doa ini. Firman Tuhan bagi kita dalam mengawali mesbah doa kita terambil dari Mazmur 147 ayat 1. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan, sebab Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Ia layak untuk menerima setiap sembah dan puji kita. Mari kita mengangkat suara, kita menyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus, kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau pada malam hari ini. Hati kami berlimpah dengan syukur, karena kami memiliki Allah yang begitu setia, memberkati kami, menolong kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah di malam hari ini, kami dapat bersekutu bersama di hadapan Tuhan. Mari Engkau melayakkan dan menguduskan kami dan memberkati
mesbah doa ini dari awal sampai akhir. Kiranya kami dan seluruh anggota kami, anggota keluarga kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat yang ke-7. Karena hanya satu ayat, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membacakannya bersama-sama dengan saya. Mazmur 147 ayat yang ke-7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Bernyanyi dengan menggunakan masker ternyata sangat tidak mengenakan. Kita akan lebih leluasa bernyanyi jikalau tidak menggunakan masker. Kemungkinan besar ketika gereja dibuka untuk ibadah onsite, ibadah tatap muka, setiap kita yang datang beribadah diwajibkan untuk menggunakan masker. Dan masker itu tidak boleh dibuka selama ibadah berlangsung, bahkan selama kita ada di area gereja. Bahkan kemungkinan besar saudara kita sebagai jemaat dihimbau untuk bernyanyi dengan bersenandung saja, tidak membuka suara. Hal ini untuk menghindari penularan COVID-19.
Sebab menurut ahli, penularan virus ini lebih cepat lewat setiap percikan liur yang keluar dari mulut kita. Maka bernyanyi adalah salah satu kegiatan di dalam gereja yang berpotensi tinggi penularannya. Maka di dalam mesbah doa ini, dalam setiap ibadah online kita juga, mari bernyanyilah dengan sungguh-sungguh. Pujilah Tuhan, angkatlah suara, tinggikan dan muliakanlah Dia dengan ekspresi kita. Selagi di rumah kita belum ada aturan yang melarang kita untuk bernyanyi dengan membuka suara. Mazmur 147 ini Bapak Ibu adalah panggilan untuk memuji Allah. Dari isinya kita melihat ada kesamaan dengan Mazmur 145 yang ditulis oleh Raja Daud. Mazmur 147 ini kemungkinan dibuat pada masa pembangunan Yerusalem. Hal itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-13. Pokok pikiran dalam Mazmur ini adalah umat dipanggil untuk memuji Allah. Sehingga Mazmur ini kalau kita perhatikan diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Praise the Lord. Ayat 7, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Allah. Dan ayat 12, megahkanlah Tuhan, pujilah Allah, hai Sion. Mazmur 147 ini tidak hanya berisi panggilan bagi umat untuk memuliakan Allah, tetapi juga berisi akan alasan-alasan mengapa umat harus memuji-muji Allah. Setidaknya ada 3 alasan yang dituliskan oleh pemazmur dalam Mazmur 147 ini. Pertama adalah sebab Dia adalah Allah atas semesta. Itu kita bisa melihat di dalam ayat 4 sampai ayat 5, ayat 8 hingga ayat 9, dan juga ayat 15 hingga ayat 18. Karena Dia adalah Allah atas semesta, maka Allah kita adalah Allah yang maha besar. Semesta ini dicipta olehnya dan semesta ini seluruhnya tunduk di bawah kakinya. Ia adalah pemilik semesta dan Ia juga adalah pengatur dan pengendali alam semesta. Maka layaklah Allah menerima puji-pujian. Alasan yang kedua, sebab Dia adalah Allah yang penuh anugerah. Kalau kita membaca di dalam ayat 3, di situ dituliskan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ayat 6, Ia menegakkan orang-orang yang tertindas. Ayat 11, Ia senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan lebih khusus di ayat 19, ayat 20, Ia memilih bangsa Israel untuk menyampaikan firman dan hukum-hukumnya. Mengapa harus bangsa Israel? Mengapa bangsa Israel yang dipilih? Mengapa bukan bangsa lain? Bukan karena Israel lebih baik dari bangsa lain. Bukan karena mereka lebih layak. Tetapi semuanya itu karena anugerah Allah yang memilih dan mengkhususkan mereka. Dan kita melihat betapa Allah sangat memperlakukan Israel ini dengan istimewa. Kepada kaum Israel inilah berita keselamatan tentang kedatangan Mesias itu dijanjikan. Bahkan dari keturunan Israel inilah Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu dilahirkan. Semuanya ini karena anugerah Tuhan. Alasan yang ketiga, saudara, sebab Dia adalah Allah Israel. Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh berkat, Allah Immanuel yang beserta dengan umatnya. Kalau kita melihat di ayat 2, di situ dituliskan, Ia mendirikan kebangsaan mereka. Ayat 13, Ia meneguhkan palang pintu dan memberkati anak-anak mereka. Ayat 14 dituliskan, Ia memberikan kesejahteraan dan mengenyangkan mereka dengan gandum. Ini berbicara tentang pemeliharaan Allah yang sempurna. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh berkat, dan Allah Immanuel. Dari 3 alasan ini pemazmur berkata bahwa memuji Allah itu adalah baik, indah, dan layak. Mengapa memuji Allah itu baik, indah, dan layak? Karena itu menandakan bahwa kita mengakui kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, anugerahnya, kesetiaannya, dan juga pemeliharaannya yang sempurna. Dengan demikian Bapak Ibu, bernyanyi bukan hanya sekedar buka suara, bukan hanya sekedar kata-kata indah, bukan hanya lantunan musik yang harmoni. Bernyanyi juga bukan hanya sekedar performance. Bernyanyi bukan soal kualitas suara, tetapi soal koneksi hati kita dengan hati Bapa.
Bernyanyi adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Allah dan antara Allah dengan kita. Dari Mazmur 147 ini, Bapak Ibu, kita belajar bahwa banyak alasan untuk kita memuji-muji Allah. Meskipun kondisi kita saat ini sedang tidak dalam keadaan yang baik, keadaan bangsa kita juga belum aman dari COVID-19, namun alasan kita bernyanyi bagi Allah tidak didasarkan atas keadaan yang sedang terjadi di luar diri kita, ataupun keadaan yang terjadi di dalam diri kita, tetapi didasarkan pada pribadi Allah yang tidak berubah. Allah yang maha besar, Allah yang penuh anugerah, Allah yang hidup, Allah Israel, Allah yang penuh berkat, dan Allah Immanuel. Kiranya di waktu COVID-19 ini pujian kita kepada Allah semakin bertambah-tambah. Dan kiranya melalui setiap pujian yang kita nyanyikan, Allah berkarya membentuk hati kita menjadi rumah pujian yang tidak henti-hentinya menyanyikan kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan yang dipimpin oleh anak pemuda dari Bintara, Abigail Harefa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Meskipun beberapa hari terakhir penyebaran virus corona semakin hari semakin banyak, namun kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. COVID-19 ini adalah hal yang sangat sepele di tangan Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa memohon supaya Tuhan menguatkan para pemerintah, memberi hikmat di dalam menangani kasus ini, dan juga menolong agar setiap masyarakat dapat disiplin di dalam melakukan protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Mari kita memohon anugerah Tuhan turun atas bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang mahasiswa teologi
yaitu Tuti Ernawati Zega. Dia adalah mahasiswa STT Iman yang selama ini didukung dengan setia oleh KMPI Gereja kita GKI Jatinegara. Terima kasih, bersyukur pada saat ini kita boleh bersama-sama dalam persekutuan doa. Bersyukur juga untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam persekutuan doa. Saat ini saya akan bersaksi bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya di tengah-tengah pandemi ini. Di STT Iman Jakarta, karantina dimulai sejak bulan Maret hingga sampai saat ini bulan Juli, dan karantina ini akan terus diperpanjang entah sampai kapan. Mahasiswa-mahasiswi masih di dalam kampus, tidak diizinkan keluar dan tidak diizinkan pulang kampung. Semua kebijakan ini dilakukan untuk kebaikan bersama. Di tengah-tengah pandemi ini banyak hal yang boleh kita pelajari. Terlebih bagaimana kita menguasai diri kita lewat keinginan lahiriah kita, keinginan untuk memuaskan diri dan keinginan lainnya. Menguasai diri adalah hal yang penting bagaimana atau sebagai wujud kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Kegelisahan dalam diri kita pasti ada. Apa yang Bapak Ibu rasakan, kami juga merasakannya. Yaitu kegelisahan lewat kebutuhan yang mendesak, kebutuhan lainnya. Tapi di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 berkata demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jelas bahwa Tuhan kita yang hidup tidak akan meninggalkan domba gembalaannya. Ia terus memelihara, ia terus menuntun, dan ia terus mencukupkan. Itu adalah firman yang terus menguatkan saya untuk terus teguh dalam panggilan saya di tempat ini. Dan kasih Tuhan itu begitu nyata lewat orang-orang di sekitar kami, lewat orang-orang terdekat kami, dan lewat orang-orang yang cinta Tuhan untuk mendukung kami di tempat ini. Rutinitas kami Sabtu dan Minggu pelayanan di gereja-gereja. Karena pandemi ini kami tidak pelayanan, dan kegiatan proses belajar mengajar terus berjalan lewat online, dan semuanya itu boleh kami lewati karena penyertaan Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk Bapak Ibu agar kita bersama-sama bisa melewati masa-masa sulit ini, yaitu masa pandemi ini bersama-sama dengan Tuhan. Jangan hilang harapan, tetap bergantung kepada Tuhan kita yang hidup. Tak lupa juga saya bersyukur dan berterima kasih kepada KMPI Jatinegara dan jemaat Tuhan yang setia mendukung saya di tempat ini. Semester demi semester saya boleh lewati, itu karena kemurahan Tuhan dan tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan akan kesaksian dari Saudari Tuti. Mari kita berdoa untuk Saudari Tuti supaya tetap konsentrasi, diberi hikmat oleh Tuhan di dalam menyelesaikan studinya. Belajar baik-baik untuk menjadi seorang hamba Tuhan tidak gampang. Tetapi biarlah selama di dalam asrama, selama studi, Tuhan memperlengkapi dia dengan hati yang baik, dengan komitmen yang tinggi, dengan karakter yang baik, dan juga dengan kompetensi yang baik di dalam melayani Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk setiap mahasiswa teologi, baik itu yang ada di STT Iman, di saat malam, di STT Amanat Agung. Kita doakan kesehatan mereka selama ada di dalam asrama. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sedikit kesaksian dari seorang anak sekolah minggu, yaitu Grace Yolanda Saragi. Dia adalah anak dari Diaken Agus Saragi. Mari kita mendengarkan kesaksiannya. Halo semuanya, nama saya Grace Yolanda Saragi. Saya anak dari Diaken Agus Kurnia Saragi. Hari ini saya akan melakukan kesaksian tentang penyakit yang diidap oleh ayah saya. Tuhan mengizinkan ayah saya untuk terkena penyakit kanker. Kami mengetahuinya beberapa tahun lalu saat kami pergi berobat ke Penang, Malaysia. Saat kami mengetahui itu, kami sangatlah sedih, terutama ibu saya.
Saya mengingat ibu saya menangis di rumah sakit karena mengetahui ayah saya terkena kanker. Begitu juga dengan adik saya dan keluarga-keluarga saya. Kami selalu berdoa tiap hari supaya ayah saya bisa sembuh. Begitu juga kami sudah melakukan beberapa cara seperti operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Ayah saya baru saja selesai melakukan kemoterapi yang pertama dan ayah saya sudah melakukan PET scan untuk mengetahui apakah kanker ayah saya masih ada dalam tubuh ayah saya atau tidak. Kami sangat berharap kalau kanker itu sudah tidak ada lagi di dalam tubuh ayah saya. Dalam pengalaman ini, saya belajar bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dan Tuhan selalu ada di sisi kita. Seperti Tuhan menguatkan ibu dan keluarga saya supaya tidak sedih lagi dan menguatkan ayah supaya dapat melewati ini dengan baik. Kedepannya saya berharap supaya ayah saya bisa sembuh dan kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa kami lakukan selama ayah saya terkena penyakit ini. Itu saja yang mau saya sampaikan dan terima kasih sudah mau mendengar. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan kesaksian dari Grace dan mari kita doakan supaya harapan Grace dapat dikabulkan oleh Tuhan. Kita doakan untuk Diaken Agus supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan, bahkan juga untuk istrinya dan seluruh keluarganya. Diteguhkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau Tuhan mau, maka Pak Agus dapat disembuhkan. Mari kita doakan untuk Diaken Agus Saragi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berdoa juga bagi setiap anggota gereja kita, anggota jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, untuk setiap orang tua kita yang sudah lanjut usia, dan juga untuk setiap jemaat lain yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Kita doakan untuk mereka. Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri mesbah doa pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian, ada satu sobatku yang setia, yaitu Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang bersungguh-sungguh.
yang menghibur hatiku. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.